Selamat pagi, dalam beberapa waktu ke depan, saya akan menjelaskan kepada para hadirin mengenai sebuah business plan yang dinamakan Jangku. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Uswatun Hasanah Zain dengan NIM 2003102256. Saya merupakan seorang mahasiswa dari Universitas PGRI Madiun. Jangku merupakan sebuah usaha makanan tradisional dengan tampilan modern yang menggunakan ugly food atau imperfect product yang ditolak dari pasaran dengan kondisi yang masih sangat baik. Hal ini dikarenakan kepedulian terhadap pengurangan sampah makanan yang saat ini kurang diperhatikan. Selain memberikan layanan makanan yang memenuhi kriteria masyarakat Indonesia, kami juga turut berpartisipasi dalam mengurangi sampah masyarakat dan meningkatkan keuntungan para petani yang biasanya mengalami kerugian karena hasil panen yang tidak memenuhi standar pasar, dengan tetap memperhatikan kualitas bahan yang akan diproses menjadi makanan. Ugly food atau imperfect product dapat didefinisikan sebagai produk yang tidak memenuhi standar pasar dari segi penampilan. Ugly food dianggap buruk dengan tidak menarik karena warna, bentuk, atau ukurannya yang tidak menggambarkan produk-produk yang diiklankan. Akibatnya, banyak bahan pangan yang terbuang dari adanya konsumsi sayur dan buah yang over-selektif. Padahal, faktanya, ugly food atau imperfect product memiliki kandungan nutrisi yang tidak kalah unggul dengan produk yang memiliki tampilan menarik. Lalu, apa yang dapat kita lakukan dengan ugly food atau imperfect product? Hal utama yang dapat kita lakukan adalah menerimanya. Dari penerimaan tersebut, kita dapat mulai langkah pengolahan ugly food menjadi produk yang diminati. Pertama, dari segi pengolahan. Ugly food dapat diolah menjadi makanan kemasan, contohnya tomat kaleng, ataupun saus tomat. Atau pisang yang sudah terlalu matang yang memiliki bercak coklat dapat diolah menjadi pisang goreng. Jangku menggunakan poin penting ini dalam kegiatan kontribusi dengan tetap memperhatikan nutrisi dari ugly food yang masih sangat bermanfaat untuk dikonsumsi, sehingga membuang produk tersebut bukanlah pilihan yang bijak. Apa keuntungan dari melakukan usaha jangku? Yang pertama, healthy. Dalam proses pengolahan, jangku masih mempertahankan nutrisi dan rasa makanan, sehingga menghilangkan kesan bahwa ugly food atau produk reject tidak berpengaruh pada apapun, hanya penampilan yang tidak memenuhi standar pasar. Kami akan mengolah ugly food menjadi makanan sehat dan bersih sehingga menghilangkan kesan buruknya. Kemudian safe, karena bahan yang diolah menjadi produk makanan adalah barang reject, sehingga pengeluaran untuk bahan baku akan lebih kecil. Biasanya harga produk ugly food akan lebih murah sekitar 30-60%, sehingga kita bisa memberikan harga lebih rendah daripada pesaing. Hal itu menguntungkan bagi usaha jangku yang mana menggunakan konsep baru dalam bidang kuliner. Kemudian protection, selain menciptakan makanan yang sehat dan enak, pengolahan ugly food ini juga akan mengurangi dampak sampah makanan, sehingga meningkatkan perlindungan alam dan juga mencegah bahaya sampah yang semakin memburuk tiap tahunnya. Bagaimana proses kita dalam menjalankan usaha jangku? Yang pertama yaitu pencarian supplier. Ugly food dapat dibeli dari para petani langsung, sehingga dana pembelian bahan baku yang dikeluarkan lebih rendah. Kemudian, bahan yang sudah dibeli dari supplier atau petani akan masuk ke proses pemilihan bahan baku. Produk yang dibeli harus tetap diperhatikan kualitasnya, baik itu rasa maupun tingkat kerusakan, sehingga tidak akan berpengaruh pada rasa dan kualitas makanan yang dijual. Kemudian pengolahan, bahan yang sudah dipilah akan diolah menjadi beberapa kuliner Indonesia. Untuk saat ini, Jangku merencanakan ugly food akan diolah menjadi makanan tradisional dengan tetap menciptakan kesan modern sehingga target pasar akan lebih meluas. Kemudian promosi. Karena konsep pengolahan ugly food yang masih menjadi hal baru, promosi tentu harus bisa menarik perhatian banyak orang.
Menggunakan media sosial seperti Instagram atau Twitter menjadi salah satu cara menyampaikan tujuan dari konsep Jangku kepada masyarakat luas. Kemudian misi kita dalam menciptakan Jangku adalah yang pertama, memperkenalkan konsep usaha, yaitu pemanfaatan agri-food dan pencegahan sampah makanan. Yang kedua, pesaing di bidang food business cukup banyak, tetapi dengan konsep Jangku yang masih tergolong baru, sehingga promosi dari produk perlu dimaksimalkan. Nomor tiga, menetapkan harga lebih rendah dengan kualitas tinggi walaupun menggunakan produk reject atau agri-food. Yang keempat, sosial media dan branding untuk melakukan promosi yang akan menyasar pada berbagai kalangan dan juga mengadakan event di setiap peringatan hari-hari besar. Berikut adalah slide mengenai rincian dana yang dikeluarkan untuk mendukung proses promosi, operasional, dan juga proses pengolahan. Berikut adalah analisis keuntungan per hari apabila masing-masing menu terjual sebanyak 5 porsi. Total penghasilan per hari Rp405.000. Total penghasilan per bulan Rp405.000 kali 30, yaitu Rp12.150.000. Total penghasilan per tahun Rp12.150.000 dikali 12 sama dengan Rp145.800. Lalu laba per tahun Rp145.800 kurangi Rp92.300, yaitu Rp53.500.000. Terima kasih atas perhatiannya kepada hadirin yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Jangku bukan hanya sebuah usaha kuliner yang memperhatikan rasa dan kualitas, tapi juga kepedulian terhadap lingkungan yang saat ini mulai terlupakan dan menjadi salah satu langkah bagi Indonesia tanpa sampah makanan. Sekian dari saya, terima kasih.